Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang kecerdasan, juga telah membahas tentang belajar cara belajar. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai cara belajar filsafat. Jadi pembahasan kali ini itu bukan tentang belajar filsafat, tapi kita membahas tentang belajar cara belajar filsafat. Bagaimana cara belajar filsafat? Cara terbaik, entahlah, setiap orang itu akan berbeda, tapi cara terbaik yang menurut saya yaitu yang pertama, ada dua cara. Yang pertama adalah menghadirkan rasa ingin tahu. Jadi cara pertama adalah kita hadirkan dulu rasa ingin tahu kita tentang filsafat pada diri kita. Yang kedua adalah membangkitkan motivasi. Bagaimana cara menghadirkan rasa ingin tahu kita tentang filsafat dan bagaimana cara kita untuk membangkitkan motivasi untuk belajar filsafat? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apakah belajar filsafat itu adalah kebutuhan atau bukan. Teman-teman tidak akan berinvestasi begitu banyak atau menghabiskan begitu banyak rupiah untuk sekolah atau kuliah jika sekolah atau kuliah itu bukan sebuah kebutuhan. Karena sebuah kebutuhan, maka teman-teman menghabiskan banyak uang, banyak waktu, banyak tenaga untuk sekolah. Begitupun dengan untuk menghadirkan rasa ingin tahu dan membangkitkan motivasi tentang belajar filsafat, kita harus dulu menjadikan belajar filsafat itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, bagaimana caranya agar filsafat menjadi kebutuhan? Nah, sama seperti sekolah, kita harus tahu dulu untuk apa kita sekolah, apa yang ditawarkan oleh sekolah, apa yang dijanjikan oleh sekolah kepada kita. Nah, begitu juga dengan filsafat. Apa yang dimiliki oleh filsafat? Apa yang terjadi pada kita ketika kita telah mempelajari filsafat? Nah, filsafat itu yang pertama akan menghadirkan sebuah pola pikir pada diri mereka yang telah sukses untuk belajar filsafat. Satu. Yang kedua adalah membentuk sikap mental, atau bisa juga disebut dengan pola sikap. Pola pikir apa yang dihadirkan oleh filsafat pada kita ketika kita mempelajarinya? Pertama, telah banyak informasi yang kita dapatkan bahwa dengan belajar filsafat itu akan menghadirkan skill tentang, yang pertama itu adalah berpikir logis. Yang kedua itu skill untuk berpikir kritis. Dan yang ketiga itu adalah skill untuk berpikir mendalam. Dengan berpikir logis, dengan berpikir kritis, dengan berpikir mendalam, maka akan terbentuk sebuah sikap mental pada diri kita, yaitu sikap mental bijaksana. Inilah kemudian yang ditawarkan filsafat kepada kita, sehingga belajar filsafat itu menjadi sebuah kebutuhan. Jika kita menganggap bahwa terbentuknya pola pikir logis, kritis, dan mendalam adalah kebutuhan buat kita, dan jika kita menganggap adalah terbentuknya sikap mental bijaksana pada diri kita itu adalah sesuatu kebutuhan, maka belajar filsafat itu adalah kebutuhan. Nah, motivasi untuk belajar filsafat itu kemudian pada setiap orang berbeda-beda. Nah, ada yang sekedar membutuhkan nilai atau pernyataan mengenai lulus tidak lulus pada mata kuliah. Namun yang harus teman-teman pahami bahwa ada value, ada price yang ditawarkan mengenai lulus dan tidak lulus pada perkuliahan. Itu adalah penawaran dari regulasi yang terdapat pada kampus mengenai lulus atau
Tidak. Nah, value itu tergantung pada diri teman-teman sendiri, apakah berhasil belajar filsafat ataukah gagal belajar filsafat. Nah, gagal belajar filsafat tapi bisa saja tetap dinyatakan lulus. Nah, yang kita harapkan adalah berhasil belajar filsafat dan lulus dari perkuliahan mata kuliah filsafat teknologi. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat apa itu logis. Logis itu adalah sebuah proses di mana seseorang menggunakan penalaran secara konsisten untuk sampai pada kesimpulan. Logis itu adalah sebuah arus proses di mana seseorang menggunakan penalaran secara konsisten untuk sampai pada kesimpulan. Nah, berarti di sini ada pilihan. Jika konsisten, maka dia sampai pada kesimpulan. Nah, jika tidak konsisten, maka itu bukan proses berpikir logis. Seperti itu. Nah, jadi bisa kita definisikan bahwa berpikir logis itu adalah proses di mana seseorang menggunakan penalaran secara konsisten untuk sampai pada kesimpulan. Kenapa 1 tambah 1 sama dengan 3 dinyatakan tidak logis? Karena dari dulu sampai hari ini 1 tambah 1 sama dengan 2 dan masih tetap konsisten. Seperti itu. Oke. Jadi salah satu yang ditawarkan itu adalah cara berpikir logis. Yang berikutnya adalah yang ditawarkan oleh filsafat itu adalah kemampuan untuk berpikir kritis. Nah, seperti apa berpikir kritis? Jika kita merespon sebuah teorema atau sebuah reason, sebuah alasan dari seseorang, misalnya anggaplah seseorang memberikan sebuah reason atau teorema atau teori kepada kita. Maka yang kita butuhkan yang pertama kali adalah sebuah critical thinking. Nah, respon kita terhadap reason, sebuah alasan atau sebuah teori yang diberikan kepada seseorang atau dalam mengamati sebuah fenomena atau gejala, yang kita butuhkan itu adalah dengan meresponnya secara evaluasi mendalam. Nah, merespon sebuah fenomena, gejala, alasan atau sebuah teori, nah itulah yang dimaksud dengan cara berpikir kritis. Wetzi tahun 1995 dalam tulisannya berjudul Using Writing to Develop and Assess Critical Thinking Teaching Psychology, bahwa karakter dalam berpikir kritis itu ada 8 karakter dalam berpikir kritis. Yang pertama adalah merumuskan pertanyaan. Jadi dibuat sebuah rumusan pertanyaan. Nah, yang kedua adalah membuat pembatasan masalah. Yang ketiga itu menguji dengan data-data. Mengujinya dengan data-data. Yang keempat
itu menganalisis pendapat bias. Yang kelima, menghindari pertimbangan yang emosional. Pertimbangan yang emosional itu dihindari. Yang keenam, menghindari penyederhanaan yang terlalu berlebihan. Perlu dipertimbangkan berbagai interpretasi. Jadi mempertimbangkan berbagai interpretasi. Yang kedelapan itu kita mentoleransi ambiguitas. Jadi karakter dalam berpikir kritis itu ada 8 menurut Wade tahun 1995 dalam Teaching of Psychology. Nah, jadi yang kita harus lakukan pertama kali itu adalah bersifat santuy. Yang penting kita sudah mampu untuk merasakan, minimal kita sudah mulai merasakan dan memahami. Nah, setelah kita merasakan dan memahami dari sebuah arisan, dari sebuah teorema, dari sebuah fenomena, dari sebuah gejala yang sedang terjadi. Nah, berpikir kritis ini kemudian baru kita lakukan. Setelah kita berpikir logis, setelah kita berpikir kritis, nah, maka sampailah kita pada menggunakan cara berpikir logis dan cara berpikir kritis, maka sampailah kita pada berpikir secara mendalam, atau dalam bahasa Arab itu biasa diistilahkan dengan fikrul amikah. Fikrul amikah ini adalah berpikir mendalam, di mana kita menggunakan kedua proses berpikir ini. Nah, inilah kemudian yang ditawarkan oleh filsafat. Salah satunya adalah skill atau keterampilan mengenai berpikir logis, kritis, dan mendalam. Nah, ketika kita mampu berpikir logis, kritis, dan mendalam, maka yang berikutnya itu adalah fikrul mustanir. Fikrul mustanir itu atau berpikir cemerlang. Nah, jadi untuk sampai pada berpikir cemerlang itu kita butuhkan berpikir mendalam. Untuk bisa berpikir mendalam itu dilakukan secara berpikir logis dan berpikir kritis. Filsafat itu menawarkan kepada kita, orang biasa, ordinary people, kemudian kita berproses dari ordinary people itu, kemudian kita berproses dan outputnya adalah sebuah harapan di mana kita menjadi extraordinary melalui filsafat. Inilah value yang ditawarkan oleh filsafat kepada kita. Nah, jadi berhasil tidaknya kita belajar filsafat itu adalah ketika kita mampu memiliki sebuah pola pikir dan sikap mental yang berbeda dari sebelumnya, yaitu berpola pikir lebih logis, kritis, mendalam, dan memiliki sikap mental kebijaksanaan. Seperti itu. Nah, apa yang diharapkan dari seseorang yang kemudian memiliki dua nilai dari filsafat, yaitu yang pertama adalah logika, etika, dan estetika. Pada kehidupan sehari-harinya itu bisa menjadi sinergi. Nah, ketika dalam kehidupan sehari-harinya antara logika, etika, dan estetika ini bisa bersinergi, maka yang diharapkan adalah orang tersebut menciptakan sebuah perdamaian atau kedamaian. Logika ini akan berbicara tentang benar dan salah. Etika berbicara tentang baik atau buruk. Nah, estetika berbicara tentang indah atau jelek. Jadi mengapa sebuah reason, sebuah alasan itu kadang tertolak meskipun logikanya benar? Mungkin logikanya benar, itu karena etika atau deliverynya itu bersifat buruk. Nah, atau sebuah proses penyajian itu tidak membuat orang lain tertarik. Nah, itulah kenapa seorang yang telah selesai
atau telah memiliki value dari filsafat pada dirinya, itu mampu mensinergikan antara logika, etika, dan estetika pada kehidupannya sehari-hari. Itulah yang ditawarkan kemudian oleh filsafat. Selesai pembahasan kita tentang pengantar dari mata kuliah filsafat, di mana materi terakhir kita itu adalah cara belajar filsafat. Ya, kita tinggal memasuki mata kuliah filsafat teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.